Perkenalkan, nama saya Francisca Irani Sladur, NPM 19201013, kelas 2019A, Prodi Sarjana Keperawatan, tingkat 2 semester 3, mata kuliah Ekologi dan Epidemiologi. Yang pertama, pengertian dari biogeokimia adalah perubahan atau pertukaran yang terjadi secara terus-menerus antara komponen biosfer yang tak hidup dengan yang hidup. Yang kedua, fungsi dari biogeokimia. Yang pertama, sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik. Fungsi yang kedua, menjaga kelangsungan hidup di bumi. Yang ketiga, macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama, siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Kemudian, awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Siklus yang kedua, siklus karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman yang menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari penapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer, yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan. Yang ketiga, siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Yang keempat, siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Sumber fosfor alami adalah batu. Kemudian, batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman dan tanaman dikonsumsi hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat, zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi laut. Lama-kelamaan, batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi dan nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Terima kasih.